By the way, apa kabar para remaja yang doyan asruk-asrukan? Semoga kalian baik-baik aja ya. Karena bakalan berabe juga jika kalian ditangkap komunitas seniman kopet. Seniman kopet? Varian apa lagi nih? Tenang, semua akan terjawab karena yang akan mereview sekaligus membahas sebuah kisah mengerikan ketika manusia dibunuh dan dijadikan karya seni. Film ini berjudul Korn 2021. Cukup aneh kan kenapa judulnya cuman jagung? Lalu apa hubungannya dengan jagung? Jagung beledug kah? Kita lihat saja. Film ini menceritakan tentang seorang seniman kopet yang selalu mencari korban untuk karya seninya. Gak tanggung-tanggung, orang ini pun membunuh dan menjadikan korbannya seperti manekin untuk dipamerkan di dalam komunitasnya. Penasaran seperti apa kelakuan varian kopet yang satu ini? Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Film ini diawali oleh sebuah scene yang memperlihatkan keceriaan para anak muda yang sedang asruk-asrukan di sebuah ladang jagung yang sangat luas. Karena di daerah mereka, kebun jagung adalah salah satu wahana liburan paling mengasihkan. Maklumlah, buat orang pedesaan segini juga udah uyuhan. Di tengah keseruannya, seorang wanita yang berambut pirang sedang sibuk mencari sinyal. Biasalah, mau update di sosmed pakai hashtag ngasruk diruyuk times. Lalu kemudian mendengar suara aneh, si pirang yang tertinggal pun mencari teman-temannya. Tapi tiba-tiba tanpa diduga, sesuatu yang aneh menarik si pirang dan membawanya entah kemana. Singkat cerita, si pirang kini berada di sebuah tempat dalam keadaan terikat. Lalu, seorang pria jangkung yang merupakan asisten dokter langsung melakukan tugasnya. Setelah menyayat tangan si pirang, si jangkung memasukkan jerami ke dalam luka sayatan tersebut. Tak lama kemudian, sang dokter yang merupakan seniman kopet memeriksa hasil buruan asistennya itu. Karena hasil sayatan si jangkung belum perfect, si dokter pun memberikannya contoh. Saat kulit leher si pirang sudah disayat ya bukan disembelih, si dokter mengatakan bahwa ia akan menjadikan si pirang sebagai karya seni yang akan ia pajang di kebun jagung. Dan film pun baru dimulai. Di keesokan harinya, seorang om-om yang bernama Don sedang OTW bersama kedua anak tirinya melintasi ladang jagung untuk pergi ke kota. Di tengah perjalanan, si kakak yang bernama Carrie teringat dengan almarhum ayahnya yang dikabarkan tewas seketika sedang berburu. Kemudian, Don berusaha menghibur Carrie agar tidak terus bersedih. Sementara itu, si adik yang bernama Tia terlihat kurang suka dengan Don karena ia merasa sosok ayahnya tidak ingin digantikan oleh Bapak Tere. Lalu tiba-tiba, seperti biasa, ban mobil mereka pecah. Sialnya lagi, di daerah tersebut tidak ada sinyal. Biasa. Dan karena Kang bengkel jauh, Don berniat untuk pergi berjalan kaki saja ke kota. Karena ia juga harus menghadiri pertemuan dengan kepala cabang Ojones Company di sana. Lalu, Don meminta Carrie dan Tia untuk menunggunya di mobil. Ia pun berjanji akan secepatnya mencari bantuan jika sudah sampai di kota terdekat. Dan tak lama kemudian, Don sang Bapak Tere pun pergi. Dirasa bete juga jika harus bermalam di mobil, Carrie mengajak Tia untuk ikut beristirahat di sebuah rumah yang tak jauh dari kebun jagung. Tia yang seorang calon perawat pun mengiyakannya. Ketika mereka sedang apruk-aprukan di kebun, Tia pun heran dengan sosok bebegik yang terlihat cukup realistis. Meski menyeramkan, namun bodo amat. Hello? You're trespassing. Oh. Betapa kagetnya mereka saat si penghuni rumah tiba-tiba nongol dari balik ruyuk. Akan tetapi, pria bernama Simon itu menyambut kedatangan mereka.
Lalu ia mempersilahkan keduanya untuk beristirahat di rumahnya. Setelah itu, mereka kembali menyimpan mobil yang mogok di dalam garasi. Lalu, Simon mengatakan bahwa nanti malam di daerah ini akan ada pesta yang meriah. Ia pun mengajak Carrie dan Tia untuk mendatangi acara anak muda tercetar itu. Dan tentunya dihiasi para bondon. Mendengar kata pesta, mereka jelas mau ikut daripada cuman bengong menunggu si ayah tiri. Tak lama kemudian, mereka bergegas menuju pesta. Namun sebelum berangkat, Tia berusaha untuk memberikan tanda kepada bapak tereknya biar nggak bingung nyari keberadaan mereka. Setelah itu, ia kembali penasaran dengan bebegik yang pernah ia lihat tadi siang. Padahal, kalau kita kasih tahu ya, bebegik tersebut adalah jasad si pirang di scene awal tadi. Dan dari sini gua nggak bisa ngasih tahu si Tia. Gimana caranya coba? Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat mereka berjalan mendekati gudang penyimpanan jagung. Saat suara musik maksiat sudah terdengar, Carrie berusaha memeriksanya. Di tengah suasana pesta yang meriah, mereka didatangi seorang wanita yang bernama Didi. Wanita seksoinan cetar membahenol ini adalah seorang leader di tempat tersebut. Terlihat ia pun menyambut hangat Carrie dan Tia, meskipun mereka orang baru. Kemudian Didi merasakan getaran-getaran lope saat melihat si Carrie. Lalu ia menyuruh Simon agar mengajak Carrie dan Tia untuk asruk-asrukan di wahana labirin kebon jagung. Singkat cerita, kakak beradik ini mengikuti ajakan Didi dan teman-temannya. There's no way this place is... Ketika sampai di ladang jagung, Pak Polisi malah datang dan memergoki mereka. Dirasa akan digerebek, mereka pun langsung ngabret ke tengah ladang yang begitu luas. Dan ketika ada kesempatan, para anak muda Bangor ini langsung menuju labirin. Jelas Pak Polisi pun malas buat apruk-aprukan. Udahlah biarin aja. Di tengah keseruan abok-abokan, Tia tiba-tiba melihat seseorang dengan perawakan mengerikan sedang memperhatikannya. Apakah itu si Jangkung? Bodoh amat lah, kenal juga enggak. Yang penting sekarang happy dulu guys. Labirin yang bergaya rumah hantu ini jelas membuat senang Carrie yang terus didekati si cantik Didi. Tak lama kemudian, seorang kewes yang sedang oleng tiba-tiba berpapasan dengan si Jangkung. Not scary! No touching! Alhasil, satu korban pun berhasil diculik si Jangkung. Di sisi lain, Tia yang mulai oleng parah karena sudah banyak minum, tiba-tiba melihat teman barunya sedang dibawa si Jangkung. Merasa itu bagian dari pesta, Tia pun tidak peduli dan kepoloran. Di keesokan harinya, Tia tiba-tiba terbangun di rumah yang kemarin mereka singgahi. Mungkin karena abok berlebih, mereka sampai gak inget apa-apa. Namun kata Carrie, pesta belum berakhir karena si Didi mengajak lagi mereka untuk berpesta di rumahnya. Mendengar kabar tersebut, Tia sih oke-oke aja, dan akhirnya mereka pun sepakat. Singkat waktu, di malam berikutnya, Carrie dan Tia bersiap untuk menghadiri pesta Halloween di rumah Didi. Sementara itu, Simon khawatir jika bapak tere mereka datang menjemput. Namun karena pesta lebih asyik, Carrie meminta Simon untuk menyuruh si bapak menunggunya sampai pesta selesai. Singkat cerita, Carrie dan Tia berada di persimpangan jalan. Terlihat Tia pun ragu dengan arah yang dituju Carrie. Terlebih karena petunjuk jalan yang mereka lihat sudah rusak. Tapi daripada ketinggalan pesta, Tia ikut-ikut aja. Dan ternyata tempat yang dituju Carrie bukanlah rumah Didi, melainkan tempat si Jangkung dan si dokter menggelar pameran kopet. Ketika berada di sana, Carrie yang tidak tahu si Jangkung itu siapa langsung nyelonong aja ke dalam rumah. Ia pun merasa aneh karena kebanyakan pengunjung pesta terlihat tua dan seram-seram. Ia pun masih belum sadar. Dan tanpa diduga, Carrie melihat teman Didi yang diculik si Jangkung malam kemarin. Rupanya, wanita ini sudah dijadikan karya seni oleh si dokter kopet. Tapi karena Carrie tidak tahu apa-apa, ia menyangka wanita itu sedang berakting saja di pesta Halloween. Di sisi lain,
Tia yang masih berada di luar ditanyai seorang bocah yang merupakan anak si dokter. Bocah itu pun mengatakan, jika Teteh bukan seorang seniman, mending pergi aja deh. Dari perkataan si bocah, Tia pun sadar bahwa Carrie sudah salah alamat. Ia pun berniat memberitahu Carrie. Tapi karena Tia mules ingin modal, ia pergi dulu ke WC. Sial sekali, penampilan nyentrik Tia pun harus kandas saat ia terjerumus ke dalam cubluk yang penuh dengan ee. Kembali ke Carrie, ia pun sudah merasa ada yang gak beres dengan tempat ini. Aduh, jangan-jangan gua salah alamat nih. Sorry. Tapi sialnya, gelagat Carrie diketahui si dokter. Akan tetapi, Carrie berusaha untuk terlihat seperti bagian dari komunitas dan berbaur dengan orang-orang aneh ini. Di tengah suasana pameran, si dokter sang ketua komunitas Kopet menjelaskan teknik-teknik untuk mendapatkan mahakarya terbaik. Ia pun menunjukkan sebuah video tutorial proses pembuatan boneka manusia berisi jerami. Dengan sebuah alat Kopet aneh, sang korban bisa dibuat lumpuh total. Dan di saat itulah, proses pembuatan boneka pun dilakukan. Kemudian, si dokter mengatakan bahwa ia sengaja mendatangi daerah ini karena di sini ia bisa mendapatkan jerami dengan kualitas yang terbaik. Wah, untung di sini mah jerami biasanya dibakar ya. Dari video itu pula, Carrie melihat Pak Polisi pun menjadi korban karena terus melihat video yang mengerikan dan belum mempunyai mental sekuat Kopet. Carrie pun ripuh. I must have slipped. Yes. Dirasa Carrie adalah penyusup, si dokter menyuruh bawahannya untuk menangkap Carrie. Kembali ke Tia, ketika sedang bermandikan Simon yang tiba-tiba datang langsung membantu Tia untuk naik. Akan tetapi, cubluk yang dalam dan licin akibat fermentasi membuat Tia kesulitan. Dan betapa kagetnya Tia, ternyata di dalam cubluk tersebut ia menemukan pacar Didi yang bernama Ray. Entah pingsan atau modar, Tia menjadikannya sebagai pijakan. Gagal lagi. Tia pun bingung dengan cara apa lagi ia akan naik. Tak lama kemudian, entah bagaimana mereka tiba-tiba reunian di dalam cubluk. Didi pun menjelaskan ketika ia nebeng di mobil petani untuk membeli peralatan pesta, tiba-tiba saja ia pingsan dan sadar di dalam cubluk ini. Didi pun mengira pasti ia sudah dibius para petani itu. Tak lama kemudian, Simon melihat para penjaga sedang membawa Carrie ke arah WC. Mendengar keributan tersebut, si dokter pun mengeceknya. Sesampainya di TKP, si dokter kesal karena para penjaga tidak becus mengamankan Carrie. Lalu, seorang penjaga mengatakan bahwa pintu WC tiba-tiba terkunci dari dalam. Mendengar kabar tersebut, si dokter menyuruh si Jangkung untuk membukanya. Saat WC reyon itu terbuka, Simon tiba-tiba sudah menghilang. Datang ujug-ujug, pergi juga ujug-ujug. Lalu, melihat buruannya sudah guyang ia pun berusaha membawa para anak muda Bangor itu. Dengan satu pelukan si Jangkung, Ray pun pingsan dan dibawa para penjaga. Setelah mereka pergi, si bocah mendatangi WC untuk menyelamatkan Tia dan yang lain. Ketika Tia dan Didi berhasil naik, mereka dikagetkan oleh kedatangan para penjaga. Mereka pun kabur ngabret mencari tempat untuk bersembunyi. Melihat si Bohai Didi tertangkap, si bocah pun ngabret ke kamarnya. Sementara Tia yang berhasil selamat berniat untuk mencari keberadaan Carrie di rumah si dokter, karena ia mengira kakaknya masih di dalam. Lalu kita kembali ke Carrie.
Tanpa diduga, Carrie bertemu si Bapak Tere yang sudah kembali dari kota. Kemudian Carrie menceritakan semua yang telah ia dan adiknya alami. Mendengar kabar tersebut, si bapak pun berniat untuk mencari keberadaan Tia dengan pistol yang ia miliki untuk berjaga-jaga. Lalu mereka menuju gudang penyimpanan. Di tempat tersebut mereka melihat Tia sedang menyusup ke tempat si dokter. Kemudian si Bapak Tere menyuruh Carrie untuk bersembunyi, sementara ia akan menyelamatkan Tia sendirian. Kembali ke pameran, terlihat si dokter sedang mengadakan perlombaan dari para maestro kopet atas hasil karya mereka. Si dokter yang merupakan master of patung jelema meledek hasil karya seorang peserta kopet. Karena menurut si dokter, ia masih melakukan pemodaran dengan gaya yang kasar, hingga bekasnya pun terlihat jelek. Masih jauh dari standar kopet. Terlihat pria itu pun tidak terima karena si dokter sok detail mengomen hasil karyanya. Ketika mereka terlibat cekcok, Tia yang berada di tempat tersebut menyelinap dan berpura-pura menjadi patung manusia bohai. Tak lama kemudian, si dokter membawa para pengunjung untuk melihat hasil karya dari seorang wanita anak didiknya. Dan ternyata karyanya itu adalah Ray dan Didi yang sudah dirubah menjadi patung manusia. Akan tetapi, semua pengunjung malah tertarik dengan Tia karena menurut mereka patung Tia terlihat real dan hidup apalagi bohai. Dan juga patung Tia bisa menangis, padahal Tia cuman kepedihan saja menahan kedipan mata. Sementara itu, teman si dokter membalas kritikan yang pernah ia terima, di mana menurutnya patung Didi memakai bahan manekin dan itu jelas melanggar kontes. Lalu, si wanita yang mendapat pujian maestro kopet datang dengan pedenya. Karena kecewa, si dokter pun membunuh anak buahnya yang sudah melanggar peraturan, karena si dokter merasa malu dengan ulah dari anak buahnya itu. Setelah keributan sesaat itu, Tia memanfaatkan situasi untuk pergi ke ruangan lain. Tapi karena penampilannya sudah diketahui, Tia mencari cara untuk menyamar. Do you see my phone? I can't find it. It's too dark. Dengan mudahnya, Tia menyamar jadi karyawan si dokter. Tapi sialnya, Tia malah menyamar menjadi karyawan setia si dokter yang harus berterima kasih kepada para pengunjung. Terlihat Tia pun panik saat wanita berkostum tersebut sedang memamerkan mata dajalnya. I'm good. Break it up. Untung saja kedatangan si bocah bisa mengalihkan perhatian si dokter. Akan tetapi si dokter heran karena kok anaknya kenal dengan karyawannya. Tanpa diduga, si Bapak Tere yang tiba-tiba muncul malah menahan Tia. Karena ternyata Don juga adalah anggota komunitas kopet. Don pun akhirnya mengaku bahwa ia adalah orang yang telah membunuh ayah kandung Tia dan menjadikan Bapak Tia sebagai mahakarya pertamanya, musuh dalam jerami Nisi Maghrib. Di tengah perasaan Tia yang hancur lebur bagaikan ditagih Bang Emo, tiba-tiba That's your other kid. antara sial atau tolil, kini Carrie malah tertangkap dan si Tia berhasil lolos. Lalu si Bapak Tere menyuruh para penjaga untuk mencari Tia dan membawa Carrie ke lab si Jangkung. Terlihat Carrie pun marah saat mengetahui siapa Bapak Tere gue yang sebenarnya. Singkat cerita, Carrie dibawa ke lab si Jangkung. Di saat itu pula Tia berusaha menyelamatkannya. Akan tetapi, kedatangan si dokter membuat Tia tidak mungkin langsung masuk. Tanpa berlama-lama, si dokter pun berniat akan merubah Carrie menjadi koleksi bebegignya. Setelah Carrie dilumpuhkan, si dokter pun pergi karena giliran si Jangkung untuk bertugas. Dirasa sudah sepi, Tia masuk ke ruangan tersebut. Jangan gagal fokus woi. Di saat itu pula si Jangkung datang. Tia pun bergegas untuk bersembunyi. Terlihat Tia pun tidak bisa berbuat apa-apa saat ceker kakaknya dibedel. Tuh kan datang lagi.
Simon pun mengatakan bahwa ia mendapatkan peluru dari mobil Tia. Lalu Simon berniat untuk mengalihkan perhatian si Jangkung. Tapi tiba-tiba, namun sialnya keberadaan mereka diketahui si Bapak Tere. You did this. Oh well. Saat Tia tak berdaya, ia menemukan pistol yang tersimpan. Tapi ternyata pistol tersebut tak berpelor. Ever beat my dad. Dan akhirnya si Bapak Tere pun modar. Betapa kuatnya si Jangkung. Tusukan pisau pun terasa seperti dicubit adik-adik Uhti. I'm right behind you. Go. Carrie yang tidak mungkin berlari akhirnya melompat ke dalam cubluk. Dan cekernya yang terluka harus berpadu dengan fermentasi EE. Lalu si Jangkung pun kembali ke lab untuk mencari Simon. Tak lama kemudian Tia mendatangi Carrie dan berusaha menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba, I thought you'd never. dengan alat anehnya, si dokter membuat Tia menjadi lumpuh. Singkat cerita, Carrie dan Tia dibawa untuk dieksekusi. Karena saat pagi menjelang mereka harus segera menghilangkan jejak perkopetannya. Di sisi lain, si Jangkung sedang sibuk prepare untuk membakar rumah tempat pameran. Sementara itu, Tia yang masih lumpuh kini dijadikan bebegik di tengah kebun jagung. Terlihat Carrie pun tidak bisa berbuat apa-apa dengan nasib adik bohainya itu. Saat si dokter membakar rumah, si Jangkung berniat untuk memfatality Carrie. Tepat pada waktunya, Simon menggaplok si Jangkung meski tak berasa. Lalu, Simon mengalihkan perhatian si Jangkung yang idiot ke dalam rumah yang terbakar. Dan ketika si Jangkung masuk, Simon keluar dan langsung menyelamatkan Carrie. Tapi tiba-tiba, setelah memukul Simon, si dokter pun menyaksikan si Jangkung yang idiot lagi nyantui terbakar hidup-hidup. Would you please die? Untung saja si bocah menghentikan kelakuan ayahnya dengan menggunakan alat aneh. Karena ternyata bocah tersebut sudah muak dengan kelakuan kopet ayahnya selama ini. Lalu Simon bergegas untuk menyelamatkan Tia di tengah kebun jagung. Akhirnya tiang bebegik pun runtuh oleh mobil yang dipakai Carrie. Di keesokan harinya, mereka pun meninggalkan tempat tersebut dengan menjadikan si dokter menjadi bebegik di kebun jagung itu. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat menyeramkan sekali bukan? Jelas keahlian mengawetkan makhluk hidup si dokter dapatkan dari leluhurnya secara turun-temurun. Tapi seiring berjalannya waktu, si dokter yang gila mengembangkan keahlian tersebut karena ia merasa bosan kalau harus apruk-aprukan di tengah hutan untuk berburu hewan. Jadinya ia pindah profesi untuk memburu manusia. Kelakuannya itu pun tidak pernah terungkap polisi karena selama menjalankan hobinya, ia selalu berpindah-pindah tempat dan membakar sisa-sisa kejahatannya. Nasib sial pun dialami Carrie dan Tia karena selama ini si Bapak Tere adalah anak buah si dokter dan menjadi biang dari kehancuran keluarga mereka. Di mana si Bapak Tere berniat untuk menjadikan kakak beradik ini sebagai mahakarya patung bebegiknya dengan membawa mereka ke ladang jagung tempat si dokter berada. Dan ternyata mobil yang mogok pun sudah ia rencanakan dengan anak buah si dokter. Tapi untungnya mereka dibantu oleh Simon sang manusia sakti yang selalu datang pergi tanpa terdeteksi, sehingga berhasil menghentikan kelakuan si dokter dan konco-konconya. Dan di akhir cerita, si dokter yang sudah lumpuh dijadikan bebegik seperti yang ia lakukan kepada orang-orang. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Korn 2021. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.